Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih berjumpa kembali dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Kita bersyukur karena kasih Allah selalu menyertai kita. Udara pagi yang segar, alam yang indah, merupakan karya cipta Tuhan yang begitu luar biasa. Marilah kita mensyukurinya bersama keluarga yang diberkati Tuhan dalam ibadah pagi ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji bersama dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Haleluya, amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Lukas 8 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus begitu baik dan cinta kepada semua orang. Tiada satu pun yang dilupakannya dan tidak dibeda-bedakan. Semuanya dicinta dan disayang oleh Tuhan. Terutama Tuhan juga sangat cinta dan sayang kepada adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah remaja secara online di rumah masing-masing. Mari kita bernyanyi bersama, Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih-putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Impian ciptaku semakin mendalam.
semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu dan mengucapkan syukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dan berseru, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami tak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Salah dan dosa kami tidak pernah tersembunyi bagi-Mu, dan kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami. Bapa yang Maha Kasih, kalau pada saat itu juga izinkan kami untuk juga berani mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya tidak hanya sekedar menerima pengampunan, tetapi kami pun juga belajar mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Bapakku. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Adik-adik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang akan disampaikan oleh Saudari Fikar Yosefin. Tetapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan satu pujian, Semesta Bernyanyi. Tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicau,
remaja yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan, merenungkan, dan menggumuli firman Tuhan, untuk itu marilah kita pada saat ini berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang kekal kasih setianya. Sungguh Bapa, kami sangat bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan kami kehidupan. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami, anak-anak-Mu remaja, akan membaca, merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membersamai kami, sehingga firman yang akan kami renungkan dan kami baca pada saat ini boleh tertanam di dalam hati kami, terlebih juga di pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari pada saat ini kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, yang demikian pembacaan firman Tuhan. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asyaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah berikut. Dari anak-anak Asyaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hayasbia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan pujian-pujian bagi Tuhan. Dari Zeman ialah anak-anak Zeman, Bukia, Matanya, Yusiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanania, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yobeskasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepadanya Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asyaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan,
Judul perenungan kita pada saat ini adalah Prepare for the Best. Teman-teman, tentu ketika kalian suka dengan olahraga basket, tentu kalian tidak akan asing dengan seorang pemain basket yang bernama Michael Jordan. Michael Jordan ini adalah seorang pemain basket profesional asal Amerika. Dan pada saat ini, di tahun 2020, Michael Jordan berusia 57 tahun. Selama ia menjadi seorang atlet basket, setidaknya ada 6 kejuaraan NBA dengan timnya. Michael Jordan mendapatkan gelar pemain terbaik. Ketika menjadi pemain basket terbaik, tentu Jordan bukan tak pernah mengalami kesulitan atau juga kegagalan, teman-teman. Ketika pertama kali bermain basket, Jordan pernah diragukan oleh banyak orang karena dinilai bahwa kemampuan di dalam bermain basketnya sangat buruk. Ketika kita berbicara itu, apakah dengan demikian ketika orang lain menilai bahwa pemainannya itu buruk, apakah itu menghentikan Jordan dalam mengejar cita-citanya? Tentu tidak. Teman-teman yang terkasih, bahkan sekalipun orang lain yang telah menilai Jordan bahwa pemainannya buruk, Jordan tidak menjadikan semua kegagalan yang dialaminya ini untuk menghambat dia dalam menggapai kesuksesan. Salah satu kutipan yang diucapkan oleh Michael Jordan mengatakan bahwa aku sudah gagal melakukan lebih dari 9.000 shot dalam karirku. Aku telah kalah dalam 300 pertandingan. Dalam 26 kesempatan ketika aku dipercaya untuk melakukan tembakan kemenangan, aku gagal di dalam hidupku. Dan itulah alasan mengapa aku berhasil. Teman-teman remaja yang terkasih, dari pernyataan Jordan ini kita tahu bahwa sekalipun seorang profesional, seorang pemain terbaik, itu juga pernah mengalami yang namanya suatu kegagalan. Dan bukan tidak mungkin juga kita akan mengalami kegagalan juga sebelum kita akan berhasil. Ada satu prinsip yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita dan pada setiap segi di dalam kehidupan, yaitu bagaimana kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sungguh. Segala sesuatu yang akan kita lakukan, segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Atau seringkali kita mendengar bahwa ada ungkapan, hasil tidak akan pernah mengkhianati suatu proses. Dan prosesnya itu adalah persiapan dan kebangkitan kita, bagaimana kita bangkit dari kegagalan yang pernah kita alami. Lalu pertanyaan yang menarik untuk kita gumuli bersama-sama teman-teman, untuk kita bertanya di dalam hati kita, apakah di dalam berproses itu adalah sesuatu yang mudah? Tentu, berproses itu bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam berproses, banyak hal yang harus dikorbankan. Contohnya adalah waktu, tenaga, biaya, bahkan perasaan. Tetapi, satu hal yang perlu kita ingat bahwa di dalam kesusahan kita, di balik kesusahan dalam berproses itu semua, ada hasil yang baik. Karena penampilan yang sempurna itu berasal dari persiapan yang matang. Jadi, persiapan itu adalah sangat penting teman-teman di dalam setiap hal, baik
ketika kita berpelayanan di gereja, baik ketika ujian sekolah, baik ketika perlombaan, bahkan pentas seni. Seperti Michael Jordan, tidak akan berhasil kalau dia sendiri tidak mau untuk berproses. Dia tidak mau untuk berlatih terus-menerus. Bahkan dia tidak mau untuk bangkit dari kegagalan. Atau dia tidak mau mempersiapkan dengan maksimal setiap pertandingannya. Dan bacaan kita pada hari ini menceritakan mengenai Daud. Daud yang secara khusus telah memilih orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan rumah Tuhan. Daud memilih orang-orang yang secara khusus untuk menjadi penyanyi juga pemain musik, untuk menyanyikan syukur dan pujian kepada Tuhan. Dalam cerita, Daud membagi 38.000 orang Lewi dan pada zamannya itu menjadi 4 kelompok. Kelompok-kelompok itu terbagi dengan berbagai tugas masing-masing yang tentu antara kelompok satu dengan kelompok lainnya memiliki tugas yang berbeda. Kelompok pertama berjumlah 2.400, merupakan kelompok yang melanjutkan tugas di rumah Allah, dan kelompok ini berisikan keturunan Harun. Lalu kelompok yang kedua berjumlah 4.000. Kelompok yang kedua ini bertugas sebagai penyanyi. Dan kelompok ketiga yang sama jumlahnya dengan kelompok 2 yaitu 4.000 bertugas sebagai penjaga pintu gerbang dan juga penjaga harta kekayaan bait Allah. Lalu yang lainnya adalah para pejabat, para hakim yang bertugas untuk mengatur urusan-urusan luar bangsa Israel. Para imam, orang-orang Lewi di bait Allah, serta para penyanyi kemudian diatur lebih lanjut ke dalam 24 yang secara bergantian mereka melaksanakan tugasnya dengan masa ibadah bulanan. Selain itu, teman-teman, selain kelompok-kelompok yang tadi telah kita dengarkan, 4 kelompok tadi, Daud juga mempunyai tugas khusus kepada orang-orang yang terpilih, yaitu tugas menyanyi secara khusus. Daud memilih orang-orang Lewi dengan talenta yang mereka miliki dan menyebut nama mereka satu persatu seperti bacaan kita pada hari ini. Asaf yang bernubuat sesuai dengan petunjuk raja. Keluarga Yedutun yang bernubuat dengan iringan kecapi pada waktu menyanyikan mazmur dan pujian bagi Tuhan. Lalu ada keluarga Heman sebagai pelihat raja. Dan teman-teman, semuanya ini melayani secara bersama-sama. Baik anak-anak mereka, baik ibu mereka, baik bapak mereka, dan semua orang keturunan keluarga tersebut. Tentu orang-orang yang terpilih untuk memiliki tugas sebagai seorang penyanyi, menyanyi ini secara khusus, tentu juga akan dipersiapkan dengan baik. Mereka dilatih untuk terus-menerus bernyanyi, sehingga mereka dapat bernyanyi dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan mereka yang senantiasa terus-menerus terasah, terlatih, mereka akhirnya disebut dengan ahli seni. Dan jumlah mereka ada 288 orang. Teman-teman remaja yang terkasih, dari cerita Michael Jordan, dari cerita
Daud yang telah memilih orang-orang Lewi yang memiliki tugas khusus ini, kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita ada baiknya kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Karena dengan persiapan yang baik pula kita akan dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Seperti misalnya belajar. Belajar ini adalah persiapan kita sebelum ujian. Lalu kita bersekolah. Bersekolah ini juga adalah persiapan kita untuk dapat menghadapi masa depan. Lebih lanjut kita dapat menghadapi dunia kerja, lalu dunia masyarakat sekitar. Persiapan juga dibutuhkan ketika kita akan melayani Tuhan, sehingga kita dapat melayaninya dengan baik. Mari bersama-sama kita mempersiapkan segala sesuatunya. Mari dan selamat untuk mempersiapkan. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Marilah kita bersama-sama bersyukur dengan sukacita. Kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Dengan diiringi pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, mari pada saat ini kita akan membawa doa syafaat kita. Untuk itu mari bersama pada saat ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, Tuhan kami, Bapa kami yang kekal. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak remaja yang dengan siap sikap mempersiapkan masa depan kami. Berkati kami di dalam persiapan kami, baik belajar, baik sekolah, maupun yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa membersamai kami ketika kami dengan baik mempersiapkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuhnya, yang sedang sakit. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa menilik teman-teman kami, menjamah setiap bagian tubuhnya yang sakit. Dan Tuhan memberikan berkat kesembuhan. Demikian juga Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu remaja, di dalam kehidupan kami, tentu kami mempunyai permasalahan, baik di dalam lingkungan kami, baik di dalam sekolah kami, baik di dalam keluarga maupun diri kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa membersamai kami, Tuhan yang tetap senantiasa menolong kami melewati segala persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kami. Berkatilah juga Tuhan tugas dan tanggung jawab kami di dalam sekolah. Kiranya Tuhan yang tetap membersamai kami, di dalam kami menggapai setiap cita-cita kami, harapan kami. Kami serahkan Bapa, seluruh harapan kami, cita-cita kami ke dalam tangan Bapa. Biarlah kehendak Bapa yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu, GKJW Jemaat Jember, yang pada saat ini Tuhan, Engkau berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan-Mu. Kiranya juga Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati setiap pamong, Tuhan memberkati setiap tim multimedia yang telah mengusahakan untuk agar kami tetap dapat beribadah sekalipun secara online. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa kami Indonesia yang pada saat ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 Bapa. Banyak orang yang terpapar. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa bersama-sama dengan para medis, juga satuan gugus tugas dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, tetapi biarlah tangan Tuhan tetap membersamai kami. Dan roh Tuhan tetap senantiasa memberi kekuatan bagi tubuh dan bagi hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau selalu memberkati dan mencukupkan kebutuhan kami. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dengan mengaturkan persembahan ini, dengan sukacita dan kesungguhan hati, kami mempersembahkannya. Kiranya Engkau berkenan menyucikannya, sehingga berguna sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat kebijaksanaan. Demikian seru permohonan kami yang kami haturkan demi menyebut nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tapi ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan dan sesama. Tetaplah bersyukur di situasi apapun. Tuhan Yesus begitu baik dan pasti senantiasa mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua setiap hari. Mari kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup.
Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada saat ini kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya memampukan kita di dalam menjalani hari-hari kita dan menguatkan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.